Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan Alpro 2. Sebelumnya saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya, Nina Wulandari, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, langsung saja di sini saya akan bahas pertama dari headernya. Di sini saya menggunakan dua library, yaitu stdio.h dan string.h. Dan saya juga gunakan uni stdio.h untuk membuat jeda 1 detik. Nah, di sini saya perlu tambahan windows.h supaya compiler saya bisa melakukan jeda 1 detik. Nah, selanjutnya di sini saya declare struct yang mana ada dua, tabel daerah dan juga tabel pelatihan. Tabel daerah di sini diisi ID, nama daerah dan kota. Kemudian untuk tabel pelatihan diisi ID, jenis pelatihan, dan foreign key daerah, yang mana ini adalah ID daerah yang menjadi foreign key. Nah, selanjutnya sini saya deklarasi variabel global. Kemudian saya deklarasi bagian fungsi prosedur untuk mesin katanya. Kemudian saya deklarasi bagian fungsi prosedur untuk melakukan pengurutan data. Dan di sini saya gunakan quicksort, di sini untuk quicksort bagian tabel daerah, dan di sini untuk quicksort bagian tabel latihan. Nah, selanjutnya saya deklarasi fungsi prosedur untuk filenya. Di sini saya buat fungsi read untuk melakukan scanning atau pembacaan, dan saya buat fungsi write-nya untuk melakukan penulisan ke data. Nah, kemudian saya deklarasi fungsi untuk prosesan query, kemudian di sini deklarasi fungsi prosedur untuk menampilkan header atau si judulnya, kemudian menampilkan ketika di exit, dan juga help. Nah, di sini saya terakhir mendeklarasi fungsi prosedur untuk membuat tabel. Nah, langsung saja saya ke bagian main. Untuk bagian main sendiri, pertama saya deklarasi dulu array of struct-nya, kemudian saya deklarasi pita masukan usernya, dan juga saya buat status exit. Nah, sebelum itu saya scanning dari file terlebih dahulu. Di sini rete daerah dan rete pelatihan. Kemudian saya panggil prosedur judul DPMS untuk menampilkan header atau judul. Kemudian baru setelah itu saya minta inputan string pitaka user. Saya di sini gunakan while dan dia akan terus berulang selama exitnya itu masih 0. Nah, di sini. Nah, untuk meminta inputannya saya gunakan do while. Jadi dia akan meminta masukan dan berhenti jika masukannya adalah end of proses. Nah, jika user tidak menginputkan EOP atau titik koma ini, maka akan print error. Nah, jika tidak, nanti dia akan memproses inputan query dari user dengan memanggil input query. Tapi jika user menginput pita jangan lupa bahagia hari ini, maka dia akan memanggil fungsi exit untuk menampilkan exit dan mengubah status exit jadi true, yang nanti akan menghentikan si program. Untuk itu, kita langsung saja ke mesin. Di mesin ini saya akan pertama jelaskan adalah input query. Input query ini adalah fungsi untuk memproses inputan awal dari si user. Sebelum itu saya panggil fungsi untuk menghitung, yaitu count query, yaitu untuk menghitung jumlah kata dari query supaya saya bisa melakukan error handling. Nah, kemudian saya set kata. Kemudian ketika user input insert, maka akan mencek kondisi apakah dia sesuai. Kalau sesuai, dia akan memanggil insert query. Nah, jika tidak sesuai, maka dia akan print error. Nah, kemudian jika user input update pun sama, jika sesuai dia akan panggil fungsi update. Di sini pun sama, jika tidak sesuai maka akan print error. Nah, kemudian jika inputan user delete, nah di sini patokannya berbeda dengan update dan insert, yaitu saya menggunakan 3. Jika sesuai dia akan delete, jika tidak sesuai maka dia akan print error. Nah, kemudian jika inputan user adalah show, di sini saya gunakan 2 ketika show-nya adalah masing-masing tabel. Nah, nanti dia akan panggil fungsi show. Tapi jika dia user meminta join tabel, maka jumlah katanya adalah 3. Barulah dia memanggil fungsi join query. Nah, kemudian jika tidak sesuai maka akan print error seperti biasa. Dan jika user input help, maka akan memanggil prosedur help. Nah, kemudian jika tidak sesuai dengan query-query yang sebelumnya, maka akan memunculkan query gagal. Kemudian di sini saya buat prosedur untuk menampilkan judul, di sini prosedur untuk menampilkan exit, kemudian di sini prosedur untuk menampilkan help, kemudian di sini seperti biasa fungsi-fungsi untuk manipulasi kata atau mesin kata gitu ya. Nah, di sini untuk quicksort daerah, tabel daerah, nah di sini untuk quicksort tabel pelatihan, seperti itu. Kemudian untuk fungsi pembacaan file kurang lebih sama baik rete daerah maupun rete pelatihan di sini. Kemudian untuk write daerah dan write pelatihan juga kurang lebih sama, tapi di sini saya panggil fungsi pengurutan data terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam file. Begitu. Nah, kemudian untuk fungsi insert query, di sini saya deklarasi variabel dulu untuk menentukan primary key dan foreign key. Kemudian cek tabel, jika dia benar, maka dia akan cek query per value. Nah, di sini saya ambil ID daerahnya sebagai primary key yang masukannya. Kemudian ketika sudah disimpan, saya tinjau ID primary key-nya menggunakan sequential search. Jadi dia akan tinjau seluruh record daerah. Jika ditemukan ID yang sama, maka found true. Nah, jika tidak ditemukan, maka baru dia akan menambahkan data dan juga menuliskan data ke dalam sequential file. Tapi jika ditemukan ID primary key yang sama, maka akan print gagal.
Kemudian untuk tabel pelatihan pun sama, namun bedanya di tabel pelatihan di sini saya cek dulu apakah si foreign key-nya itu ada di tabel daerah gitu. Nah, di sini tinjau seluruh rekor daerah dan cari jika primary key daerah itu sama dengan foreign key yang ada di tabel pelatihan. Nah, jika benar, maka baru akan tambahkan rekor data, kemudian tuliskan data ke sequential file. Namun, jika foreign key tidak ada, maka dia akan menampilkan gagal. Kemudian, jika ID primary key ternyata ada yang sama, maka juga akan gagal. Kemudian untuk fungsi selanjutnya adalah update query. Di sini pun sama, saya deklarasi variabelnya. Kemudian saya cek tabel. Nah, saya tinjau seperti biasa untuk apakah ada ID tersebut di dalam data. Jika ada, maka nanti akan menyimpan pembaruan dan menuliskan ke dalam file. Jika tidak, maka akan print error. Begitupun sama dengan tabel pelatihan. Kemudian dia akan meninjau juga foreign key-nya. Apakah ada di data daerah sebagai foreign key, baru dia nanti akan menulis kembali ke dalam file. Nah, di sini untuk update saya gunakan update satu record bukan satu kolom. Nah, kemudian untuk fungsi prosedur delete query, simpan ID-nya, dicek apakah ID tersebut ada di data daerah. Jika memang ada, nanti dia akan meninjau dulu apakah si ID primary key daerah itu ada menjadi foreign key di tabel pelatihan. Jika ada, maka akan ketemu foreign key 1. Nah, tapi jika ada, maka dia tidak bisa dihapus, dia akan print error karena menjadi foreign key di tabel pelatihan. Tapi jika dia tidak ketemu, tidak ada, maka dia akan hapus data. Nah, saya hapus datanya dengan menggeser elemennya ke depan. Kemudian akan mengurangi jumlah data dan menuliskan kembali ke sequential file. Nah, selanjutnya untuk tabel pelatihan pun sama, namun di tabel pelatihan ini dia tidak perlu cek foreign key. Kemudian di sini ada fungsi prosedur untuk print tabel daerah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk print tabel pelatihan pun sama, hanya berbeda recordnya, isi recordnya. Kemudian di sini fungsi prosedur untuk melakukan query show query. Kemudian untuk fungsi prosedur join query, kurang lebih sama. Di sini saya langsung menampilkan hasil joinnya. Di sini saya tentukan spasi dan garisnya. Saya tinjau seluruh data yang ada tabel pelatihan dulu, kemudian tinjau yang ada tabel daerah. Kemudian jika ID daerah ini dengan foreign key di tabel pelatihan ternyata sama, nah barulah dia akan menampilkan data. Kemudian untuk CoinPay query sendiri ini untuk saya menghitung panjang karakter dari query-nya supaya saya bisa menentukan error handling ketika di main. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan kompilasi. Saya akan run dulu. Ya, di sini saya sudah buat beberapa test case. Ini untuk test case yang benar. Ini saya akan coba insert. Nah, insert berhasil. Nah, di sini sudah masuk data yang baru. Kemudian saya coba update berhasil. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini i-nya sudah hilang 1. Kemudian kita coba untuk insert pelatihan. Nah, di sini juga berhasil. Kita coba lihat tabel pelatihan. Nah, di sini sudah ada yang baru, yaitu menganyam rotan. Kemudian saya akan coba delete dari tabel pelatihan data yang baru saya masukkan. Nah, delete berhasil. Kita coba lihat. Yes. Nah, di sini terlihat sudah tidak ada data pelatihannya. Kemudian kita coba show tabel daerah. Nah, di sini akan menampilkan tabel daerah. Kemudian kita coba show tabel pelatihan. Di sini juga sudah keluar tabelnya. Kemudian coba kita join. Nah, di sini akan terlihat join tabel pelatihan dan daerah. Yang kita lihat di sini, coba kita lihat foreign key-nya. Nah, di sini yang digunakan adalah ID 1, 2, 4, dan 5. Sehingga di sini hanya menampilkan 4 saja dan 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, 5. Dan berarti sudah benar untuk join. Kemudian kita coba untuk query salah. Nah, insert gagal karena terdapat ID yang sama dalam record data daerah. Kemudian kita coba untuk insert pelatihan. Gagal karena terdapat ID yang sama. Di sini karena ada ID 01 memasak, jadi kita tidak bisa menambahkan lagi. Kemudian kita coba memasukkan foreign key yang salah. Nah, di sini foreign key tidak ditemukan karena tidak ada daerah yang ID-nya 010. Kemudian kita coba update. Tidak bisa karena ID yang sebelumnya 009 dan di sini cuma hanya sampai 004. Kemudian kita coba update lagi. Tabelnya salah. Nah, di sini nanti akan memunculkan query gagal, tabel tersebut tidak tersedia. Kemudian kita coba delete data daerah dengan ID nomor 1 dan delete akan gagal karena daerah tersebut menjadi foreign key. Nah, di sini dia menjadi foreign key, jadi dia tidak bisa dihapus. Kemudian kita coba show tabel lapangan yang mana tidak ada. Nah, maka akan muncul show gagal, tabel tidak ditemukan. Kemudian jika kita coba insert,
kita coba query yang melebihi batas, maka dia akan query tidak sesuai terlalu banyak value. Nah, jika query kurang, dia akan menampilkan query tidak sesuai, lengkapi value. Nah, jika kita coba tidak ada EOP, nah nanti dia akan muncul pesan error, pastikan query diakhiri dengan titik koma. Nah, kita coba untuk exit. Nah, di sini sudah selesai. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.